perkuliahan mata kuliah manajemen strategik pemasaran. Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengikuti perkuliahan dengan baik. Dan berdoa buat teman-teman kami yang lainnya belum dapat hadir, biar Tuhan juga menolong dan menyertai supaya mereka boleh bersama-sama dengan kami dalam perkuliahan ini. Terpuji dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mungkin saya pengen sharing kira-kira background Bapak Ibu, S1-nya apa begitu. Kemudian sama apakah sekarang sedang bekerja, kalau ada atau usaha sendiri atau apa, bisa sharing. Nah, kemudian nanti saya minta tolong mungkin salah satu dari rekan-rekan bisa menjadi koordinator di kelas ini begitu ya. Kemudian silakan bisa membuat WhatsApp group, nanti saya diundang. Supaya nanti komunikasi kita lebih mudah. Nanti kalau ada tugas-tugas atau materi yang lainnya, saya bisa tinggal posting di grup itu. Gitu. Baik, silakan. Bapak atau Ibu Bagas Sofi. Silakan sharing, Pak. Bagas Sofi. Oh, Ibu, sorry. Halo, selamat. Iya, sorry, selamat Bu. malam. Soalnya saya tadi agak ragu-ragu namanya Bapak atau Ibu. Nah, ya, silakan. Iya, nggak apa-apa. Silakan, Baik, silakan. selamat malam Pak Indra dan juga Bapak Ibu yang lain. Perkenalkan, nama saya Bagas Sofi Loren. Background sebelumnya ya Pak ya? Ya, kira-kira satunya apa, S1-nya kemudian di sekarang Setiami, apakah bekerja apa, begitu. di Setiami dan juga bekerja di BRI Life. Itu aja Pak Indra. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian ke Ibu Cornelia Adriana Hukom. Selamat malam Bapak Ibu. Saya dengan Cornelia, maaf masih di jalan ini. Saya dari S1 Akuntansi UGI. Saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan jasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Cornelia. Mungkin terusnya ke Pak Fritz. Pak Fritz Ondoi Sinaga, silakan. Ya Pak. Halo. Ya Pak, bisa sharing sedikit Pak tentang background-nya supaya saya tahu gitu. S1-nya apa, kemudian sekarang bekerja apa usaha sendiri atau apa. Seterusnya. Nanti akan saya jelaskan kemudian. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, saya ingin menjelaskan dulu terkait dengan RPS kita Bapak Ibu. Tadi RPS mata kuliah kita. Nah, RPS ini sebenarnya adalah kan buat kita, ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dilihat semua? Sudah Pak. Iya Pak, bisa dilihat Pak. Oke, baik. Jadi mata kuliah kita adalah manajemen risiko, manajemen pemasaran. Tetapi karena di MMUKI ini kita berbasiskan adalah risiko, maka nanti kita akan banyak melihat juga dalam konteks manajemen risiko begitu ya. Jadi manajemen pemasaran berbasiskan risiko begitu. Nah, jadi diharapkan bahwa nanti kita akan diskusi atau belajar tentang teori marketing, pasti Bapak Ibu yang, nah, karena tadi memang background dari Bapak Ibu ini bermacam-macam gitu ya, ada yang backgroundnya, oh ya, sebelumnya saya akan kenalan dulu nih, jadi perkenalkan, saya kenalan dulu nih. Oke, jadi sebelum kita teruskan, saya mau kenalan dulu, jadi nama saya Indra Gunawan. Background pendidikan saya S1-nya Teknik Elektro dari ITS Surabaya. Kemudian saya S2 saya dari
Ekonomi Universitas Indonesia. Kekhususan saya adalah kebijakan publik sebenarnya di S2 saya. Jadi makroekonomi begitu. Terus kemudian S3 saya bisnis dari Pajajaran University, dari Universitas Pajajaran Bandung, dengan kekhususan strategic management. Nah, di Unpad Bandung ini, strategic management itu hampir mirip begitu dengan marketing ya. Jadi pada waktu saya ambil S3 itu kelompoknya adalah keuangan, kemudian strategic management dan pemasaran. Nah, saat ini sehari-hari selain saya sebagai dosen di UKI, saya juga sebagai direktur marketing di PT Sarana Menara Nusantara. PT Sarana Menara Nusantara itu salah satu perusahaan TBK. Kode tikernya kalau Bapak Ibu familiar dengan pasar saham TOWR ya. Jadi bisnis kami adalah menyewakan menara-menara telekomunikasi itu. Jadi sehari-hari saya bekerja di perusahaan tersebut sebagai direktur marketing. Nah, semoga kita bisa berusaha banyak hal terkait dengan background kita masing-masing, gitu. Kita bisa sharing seperti apa. Mungkin itu yang mau saya sharing sekilas. Saya akan teruskan di RPS-nya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi beberapa hal yang kita akan diskusikan karena background kita itu bermacam-macam ya. Maka nanti kita juga akan belajar terkait dengan beberapa hal dasar terkait dengan marketing begitu ya. Kemudian nanti kita akan diskusi mengenai marketing mix, bauran marketing. Nah, kemudian kita akan belajar teorinya Porter terkait dengan analisa internal dan eksternal. Nah, biasanya untuk analisa internal kita gunakan value chain analysis, kemudian untuk eksternalnya kita gunakan Five Forces Porter. Kita nanti juga akan lihat beberapa hal terkait dengan segmentasi pasar, customer relationship management, kemudian kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, customer behavior, dan lain-lain. Nah, nanti kita akan ada sesi khusus juga terkait dengan digital marketing begitu ya. Bagaimana kita melakukan strategi digital marketing dan seterusnya. Jadi harapan saya atau harapan dari perkuliahan ini dengan mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menggunakan teori marketing dan manajemen risiko serta pengembangannya secara multidisiplin untuk mengidentifikasi kejadian yang tidak diinginkan serta memecahkan permasalahan perusahaan. Nah, nanti pada waktu kita diskusi terkait dengan nanti pasti Bapak Ibu juga akan ada mata kuliah strategi manajemen gitu ya. Nah, semester kemarin saya mengajar 2 mata kuliah, strategi manajemen sama pasaran. Cuma untuk semester ini saya bagi dengan Pupur akan mengajar strategi manajemen, saya mengajar pemasaran. Nah, kalau kita lihat pemasaran dan strategi manajemen, memang ada banyak hal yang bersinggungan begitu ya. Karena harapan kita adalah mungkin materi yang kita diskusikan ini secara konten, secara teori akan mirip dengan Bapak Ibu waktu Anda mengambil S1, mungkin tadi ada S1-nya pemasaran dan seterusnya. Tetapi apa yang membedakan, nah nanti kalau mungkin di S1 Bapak Ibu cukup memahami tentang teori-teori itu begitu ya, maka nanti harapan saya dalam konteks, karena Bapak Ibu sekarang di Magister, Bapak Ibu seharusnya sudah bisa membuat strategi bisnisnya begitu ya. Jadi tidak hanya berhenti kepada pemahaman teorinya, tetapi juga Bapak Ibu bisa membuat strategi bisnisnya. Nanti kita akan coba combine begitu antara pemasaran ini sama strategik dalam konteks pembuatan strategi bisnis begitu. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah yang ingin dicapai adalah satu, mahasiswa mampu menjelaskan konsep marketing dengan tepat dengan berbagai macam teori tadi. Kemudian Bapak Ibu juga diharapkan bisa menganalisa
terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu internal maupun eksternal. Dan kemudian yang ketiga adalah mahasiswa juga dapat menjelaskan perkembangan dan strategi bisnis di era digital dan menghindari potensi risiko yang muncul. Nah, karena MMUKI mencoba untuk fokus terhadap manajemen risiko, maka nanti pada waktu Bapak Ibu sudah membuat strategi bisnis, maka Bapak Ibu juga harus mencoba untuk melakukan cara bagaimana meminimalisir risiko yang mungkin akan muncul. Gitu ya. Jadi, not only creating the strategy, but also to minimize the risk dari strategi Bapak Ibu yang buat nanti. Nah, begitu. Nah, terus kalau ada Bapak Ibu yang sudah punya rencana nanti mungkin untuk membuat tesisnya terkait dengan pemasaran atau yang lainnya, bisa juga materi-materi yang udah Bapak Ibu siapkan itu bisa kita diskusikan juga pada waktu kita dalam pelajaran ini, begitu ya. Kira-kira apa yang perlu disiapin dan seterusnya. Ya, sebagai pustaka saya hanya menggunakan 2 buku utama, yang lainnya terserah seperti apa. Karena sekarang konten sangat banyak Bapak Ibu bisa ambil gitu ya. Saya ambil dari marketing manajemennya Kotler sama digital marketingnya Jeffrey and Ellis. Oke. Jadi nanti kita akan ada 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Nah, jadi pertemuan pertama nanti kita akan diskusi mengenai konsep marketing dan modern essence ekonomi. Ini kalau ada hal yang ingin Bapak diskusikan atau mungkin nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisa langsung jam aja begitu ya. Bisa langsung jam kira-kira seperti apa begitu. Terus minggu berikutnya kita akan belajar tentang holistic marketing dan marketing mix. Kemudian di minggu yang ketiga kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana kita melakukan internal dan external analisis. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa untuk internal analisis kita akan menggunakan teorinya Porter value chain analysis. Kemudian untuk external analisis kita akan menggunakan teorinya Porter, yaitu Five Forces Porter. Nah, apa itu nanti kita akan diskusikan. Terus SWOT analisis di minggu berikutnya. Nah, mungkin Bapak Ibu udah sangat common begitu ya, udah sangat biasa gitu dengan SWOT analisis. Cuma yang saya amati ternyata pada waktu kita membuat SWOT analisis ini, tujuannya apa? Apa tujuan kita membuat SWOT analisis? Pertama pasti akan mengidentifikasi tentang strength, weakness, support sama threat kita, begitu. Nah, tetapi setelah itu Bapak Ibu pasti akan membuat strateginya. Nah, tantangannya adalah semakin Bapak Ibu bisa melakukan analisis internal factors sama external factors, itu akan membuat strategi yang Bapak Ibu buat akan semakin bagus gitu ya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa membuat atau melakukan analisa terkait dengan internal sama external factors itu. Nah, itu yang perlu kita diskusikan nanti. Kemudian kita akan diskusi mengenai bagaimana perusahaan dalam era globalisasi ini begitu ya. Baik dalam katanya bahwa no border anymore, kemudian terkait dengan digital marketing dan seterusnya. Kemudian segmentasi pasar perlu kita diskusikan juga. Kemudian yang berikutnya kita akan ada UTS. Nah, saya berharap bahwa nanti baik tugas maupun UTS dan UAS Bapak Ibu kerjakan dengan baik. Nah, tugas juga sangat penting
untuk bisa dikelola sebaik-baiknya karena biasanya akan membantu menolong nilai Bapak Ibu di UTS maupun UAS gitu ya. Kemudian kita akan diskusi mengenai customer relationship management dan kepuasan pelanggan. Kemudian berikutnya di minggu ke-9 kita akan diskusi mengenai loyalitas pelanggan dan customer behavior. Nah, kemudian di minggu ke-10 kita akan diskusi mengenai marketing communication. Nah, setelah kita menyelesaikan bagian tentang marketing communication, nanti Bapak Ibu akan saya minta untuk membuat tugas terkait dengan audit marketing communication suatu perusahaan gitu ya. Dan saya akan jelaskan next pertemuan. Terus nanti tolong tugas itu bisa dipresentasikan dimulai masing-masing kelompok. Dan saya berharap bahwa karena ini tugas dan kita ini online, saya tetap berharap bahwa Anda bisa bekerja sama dengan baik begitu ya. Artinya jangan sampai dalam kelompok itu hanya ada 1 atau 2 orang yang bekerja keras begitu ya, kemudian yang lainnya free rider gitu ya. Nah, saya berharap bahwa ini adalah bisa dikerjakan bersama-sama, dipresentasikan bersama-sama, dan seterusnya. Terus di minggu 12 kita akan diskusi mengenai tradisional collaborative ekonomi dan sharing ekonomi. Kemudian di minggu ke-13 kita akan diskusi mengenai digital marketing. Nah, nanti kita akan juga diskusi bagaimana implementasi digital marketing itu secara singkat gitu ya. Di minggu 14 kita akan diskusi bagaimana terkait dengan strategi digital marketing dan implementasinya di minggu 15 dan kemudian kita akan akhiri dengan ujian akhir semester. Baik. Dari PS yang saya sampaikan ini apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Baik, belum ada. Oke, kalau belum ada kita langsung dengan mata kuliah kita ya, Bapak ya. Bisa dilihat materi kita? Bisa, Bapak Ibu? Belum, Bapak. Oh, baru sudah. Sudah, Pak. Belum. Ya, sekarang sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Baik. Oke, kita mulai dengan tradisional sama Oke. Kita awali dengan marketing introduction ya. Jadi mungkin saya pengen nanya nih ke Pak Ricky Andreas. Bisa di copy? Ricky Andreas? Ya, kenapa, Pak? Iya. Kalau menurut Pak Ricky, apa yang ada di in your mind gitu ya pada waktu orang bicara terkait dengan marketing gitu? What is in your mind waktu orang bicara marketing? Strategi pemasaran. Oke, pemasaran.